Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dengan mata kuliah micro teaching. Di sini saya sebagai moderator, insya Allah kelompok kami akan membahas keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Untuk penyampaian materi, ada 3 orang, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rika Sumartini, yaitu saya sendiri. Yang kedua oleh Tia Uswatun Hasanah, dan yang terakhir oleh Cepi Saiful Aziz. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan bisa paham apa yang kelompok kami sampaikan. Selamat menyimak. Baik, materi pertama yaitu tentang keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada awal dan akhir pelajaran saja, melainkan juga pada awal atau akhir setiap penggalan kegiatan. Misalnya pada saat mulai atau mengakhiri kegiatan tanya jawab, mengenalkan konsep baru, memulai atau mengakhiri kegiatan diskusi, dan yang lain sebagainya. Prinsip dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah kebermaknaan dan keberlanjutan. Membuka pelajaran didefinisikan sebagai suatu upaya guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental dan perhatian terpusat pada saat pelajaran yang akan dibahas, sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan membuka pelajaran. Yang pertama, mendapatkan dan mempertahankan perhatian siswa. Yang kedua, memberi motivasi kepada siswa untuk menghadapi materi yang akan diberikan. Jadi sebelum materi disampaikan oleh guru, alangkah baiknya guru menyampaikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih semangat dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mengorientasikan para siswa terhadap tujuan khusus dari pelajaran. Yang keempat, mengetahui pengetahuan awal prasyarat yang telah dimiliki. Yang kelima, menyampaikan garis besar materi yang akan dibahas. Nah, sebelum materinya disampaikan oleh guru menyampaikan secara garis besar apa yang akan dipelajarinya pada hari itu. Yang selanjutnya, membuka pembelajaran yang efektif di dalamnya akan mencakup komponen sebagai siswa. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh guru ketika ingin menarik perhatian siswa? Yang pertama, memvariasikan gaya mengajar guru. Jadi, ketika guru mengajar harus bervariasi. Gimana sih ketika akan membuka pembelajaran? Gimana akan ketika guru menyampaikan motivasi kepada siswa? Nah, jadi guru harus bisa memvariasikan gaya mengajarnya. Yang kedua, poin B dari menarik perhatian siswa, menggunakan media pengajaran. Sangat penting ketika mengajar kita harus menggunakan media. Karena apa? Karena media itu sangat penting bagi siswa untuk menarik perhatian siswa. Ketika guru membawa media ke kelas, insya Allah siswa akan lebih terpusat saat belajarnya. Nah, yang C, memvariasikan pola interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Yang poin kedua dari komponen membuka pembelajaran yaitu menimbulkan motivasi. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh guru dalam menimbulkan motivasi? Yang pertama, membuat kaitan antara aspek yang relevan. Yang kedua, membandingkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa pembelajaran yang telah kita laksanakan atau dalam membuka pembelajaran sukses atau tidaknya bisa kita lihat dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, guru merasa senang dan bersemangat. Yang kedua, humor muncul spontan. Jadi membuka pembelajaran bisa dikatakan sukses ketika guru merasa senang dan bersemangat ketika mengajar di dalam kelas. Karena bisa kita rasakan ketika di dalam kelas, ketika guru sudah tidak semangat,
maka siswa pun tidak akan semangat dalam belajar. Dan humor, yang kedua, humor muncul spontan. Nah, ketika udah semangat, udah merasa senang dalam belajar, humor pun akan muncul ketika mengajar. Anak-anak merasa senang, guru merasa senang, dan humor pun akan muncul. Yang ketiga, siswa terlihat tertarik. Nah, ketika humor sudah keluar, sudah muncul dengan spontan, maka siswa juga akan merasa tertarik dalam pembelajaran tersebut. Jadi, ketika belajar tidak akan terasa boring. Nah, yang keempat, interaksi positif yang tinggi. Dan yang kelima, munculnya tanda-tanda afirmasi seperti anggukan kepala, senyum, badan condong ke depan, dan suasana tenang. Itu materi dari keterampilan membuka pembelajaran. Yang selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus menutup pelajaran sebaik ketika membukanya. Kegiatan pelajaran haruslah ditutup dengan kesimpulan yang membuat pelajaran yang baru diberikan menjadi lebih jelas. Kegiatan menutup pelajaran juga dapat merupakan penguatan terhadap isi pelajaran yang baru. Nah, yang selanjutnya, untuk apa sih kegiatan menutup pembelajaran itu? Nah, yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa pada akhir pelajaran. Karena biasanya para siswa ketika akhir pembelajaran pandangannya sudah buyar, sudah tidak memperhatikan lagi, karena bisa jadi melihat teman-temannya udah pada istirahat, teman sekelasnya udah istirahat. Jadi pandangan ataupun perhatian siswa sudah tidak fokus lagi. Jadi seorang guru harus bisa memusatkan perhatian para siswa pada akhir pembelajaran. Dengan cara yang kedua, bisa dengan cara memastikan bahwa para siswa telah menguasai atau memahami apa yang mereka telah pelajari. Caranya bisa dengan memberikan kuis, memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya pada hari itu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, memotivasi siswa untuk menggunakan pengetahuan yang baru didapatkan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Yang keempat, mengorganisasikan semua kegiatan ataupun pelajaran yang telah dipelajari menjadi satu kebulatan yang bermakna untuk memahami esensi pelajaran itu. Dan yang selanjutnya menutup pembelajaran, yaitu tentang komponen-komponen keterampilan menutup pembelajaran. Nah, yang pertama, meninjau kembali hal-hal yang telah dipelajari. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama, merangkum atau membuat garis besar materi yang baru saja dibahas. Jadi guru bisa saja memberikan kesempatan siswa untuk merangkum apa saja yang telah mereka pelajari. Nah, yang kedua, membuat ringkasan untuk memantapkan hal-hal yang telah dipelajari siswa. Guru memberikan ringkasan ataupun membuatkan ringkasan untuk siswa untuk memantapkan hal-hal yang telah dipelajari. Jadi supaya lebih mantap, lebih mengerti apa yang telah dipelajari oleh para siswa. Poin kedua dari komponen-komponen keterampilan menutup pembelajaran yaitu memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Berikan kesempatan siswa untuk bertanya apa yang mereka tidak mengerti. Nah, yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar. Guru sangatlah perlu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, karena guru bisa melihat perkembangan siswa dalam belajarnya dengan cara mengevaluasi. Dan yang kelima, memberikan tindak lanjut berupa tugas atau pekerjaan rumah, saran-saran, serta ajakan agar materi tersebut dipelajari kembali. Jadi, setelah keluar dari kelas, murid tidak hanya paham di dalam kelas, tetapi guru memberikan tugas ataupun PR di dalam rumah supaya murid lebih mengerti apa yang telah dipelajarinya. Contohnya dengan PR ataupun saran-saran, dan guru mengajak untuk siswa mempelajari kembali pelajaran yang telah dipelajari.
kedua yaitu komponen menumbuhkan belajar. Menumbuhkan motivasi belajar. Ada beberapa cara yaitu kehangatan dan keantusiasan. Bersikap hangat, ramah, antusias, bersahabat, dapat mendorong tingkah dan kesenangan dalam mengerjakan tugas sehingga motivasi siswa akan timbul. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Dapat dilakukan dengan cara melontarkan atau mengemukakan ide yang bertentangan dengan penyelesaian masalah atau kondisi diri dari kenyataan sehari-hari. Contohnya, jika transmigrasi dapat memakmurkan penduduk, mengapa penduduk di Pulau Jawa tidak mau bertransmigrasi? Yang ketiga yaitu memerhatikan minat siswa. Minat juga merupakan sumber motivasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan gairah belajar siswa. Memerhatikan minat siswa dapat dilakukan dengan menyesuaikan topik pembelajaran dengan minat sesuai karena minat siswa karena motivasi dan minat berpengaruh pada jenis kelamin, umur, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sekian dari saya, dilanjutkan dan materi yang selanjutnya dipersilahkan. Komponen menarik perhatian. Caranya yaitu mengubah cara mengajar guru. Perhatian dapat timbul dari apresiasi gaya mengajar guru, seperti posisi guru atau kegiatan yang berbeda dari biasanya. Misalnya, guru yang tadinya suka di depan berjalan ke belakang maupun ke samping. Dan yang kedua yaitu guru yang biasanya bersuara keras diubah menjadi pelan dan bercerita karena si anak itu sukanya bercerita ya. Dan yang kedua yaitu penggunaan alat atau media pembelajaran seperti gambar, model, ataupun sketsa maupun skema. Selain dapat menarik perhatian, alat tersebut memungkinkan terjadinya kaitan antara hal yang telah diketahui dengan hal yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu pola interaksi yang bervariasi seperti guru siswa, siswa maupun siswa guru. Misalnya, jika siswa berbicara kepada guru, maka diubah menjadi siswa yang berbicara kepada guru, ataupun dapat juga antara siswa dengan siswa. Yang selanjutnya, jika guru bisa melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok besar, maka diubah menjadi kelompok kecil ataupun individu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai komponen memberikan acuan ataupun rambu-rambu ya. Perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa yang dapat mempengaruhi motivasi atau mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lainnya adalah yang mempunyai nilai imbalan lebih besar. Jadi di sini strategi belajar mengajar dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungannya. Sistem imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang, yang dapat mempengaruhi motivasi atau mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain apabila mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Nah, maksudnya ini dan bisa kita pahami bersama-sama bahwa nilai imbalan yang lebih besar jadi intinya sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam pembelajaran. Fokusnya, kegiatannya, kita sebagai calon guru ataupun teman-teman yang sudah mengajar mungkin lebih paham daripada saya yang belum mengajar dan mengerti mengenai pembelajaran atau nilai, memberikan nilai. Di sini sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan. Perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga ketika tujuan tercapai, maka akan timbul imbalan dalam pembelajaran, biasanya berupa nilai siswa. Karena guru bisa memahami satu persatu siswa, karakteristik siswa, tingkah laku siswa, dan pembelajaran siswa satu persatu.
Untuk poin selanjutnya adalah di sini memberikan acuan ya. Dalam buka pembelajaran diberikan acuan yang jelas yang akan digunakan dalam membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Di sini yang dijelaskan di sini misalnya buku-buku atau referensi yang dapat digunakan untuk membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan menggunakan acuan ini. Pembelajaran akan terbantu dalam mengarahkan proses belajarnya. Sebelum melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran, pasti sudah mempersiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Untuk peserta didik, di awal kita menjelaskan kemudian tujuan pembelajaran hari ini apa yang akan dipelajari dan dibahas. Nah, ini mengenai memberikan acuan. Maka dari itu tadi pembelajaran yang dirumuskan misalnya mengenai buku-buku atau referensi yang dapat digunakan untuk membantu tercapainya efektivitas. Kemudian poin yang B, memberikan penguatan. Yang dimaksud di sini adalah keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon guru yang merupakan bagian dari upaya modifikasi segala tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan ataupun atas responnya terhadap stimulus yang diberikan oleh guru sebagai suatu dorongan atau koreksi. Di sini ada 1, 2, 3 poin ya mengenai memberikan penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Jadi guru meningkatkan perhatian siswa terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang tadinya anak-anak tidak termotivasi dalam belajar, kita harus berusaha sebagai calon guru ataupun yang sudah mengajar meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena akan berpengaruh terhadap nilainya di akhir. Kemudian minat belajar siswa akan bertambah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan mengarahkan kepada perilaku yang produktif. Pasti setiap anak berbeda-beda, setiap tingkah lakunya, karakteristiknya dan pasti berbeda-beda ya setiap anak. Nah, di sini bagaimana kita meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan mengarahkan kepada perilaku yang produktif. Jadi supaya lebih baik lagi, mungkin bertahap sesuai dengan kemampuannya. Di sini yang selanjutnya adalah jenis-jenis penguatan. Penguatan verbal yang pertama merupakan penguatan yang diungkapkan melalui kata-kata yang diucapkan oleh guru, baik kata-kata pujian dan penghargaan atau koreksi. Maka di sini saya kasih contoh pada teman-teman, ketika mungkin yang sudah mengajar, ketika menjelaskan kemudian si anak itu menjawab dan menjawab jawabannya itu benar, maka secara refleks guru memberikan misalnya contoh 100 buat kamu. Nah, itu adalah merupakan jenis penguatannya. Yang kedua, penguatan nonverbal. Di sini penguatan nonverbal merupakan penguatan yang diberikan oleh guru melalui ungkapan bahasa isyarat dengan menggunakan bahasa tubuh, bisa dipahami dan dimengerti mungkin bersama-sama. Misalkan dengan menggunakan acungan jempol bagus ataupun benar. Nah, itu akan berpengaruh kepada siswa. Itu mungkin adalah tanda setuju dengan jawabannya, dengan argumennya, dengan kebenarannya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah komponen membuat kaitan. Mungkin yang terakhir dari materi saya. Di sini membuat kaitan antara apa yang ingin dilakukan atau dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman individu akan membantu memudahkan pembelajaran.
untuk memahami hal ini sesuai dengan teori belajar bermakna dari Ausubel Indrawati tahun 2008. Hal ini juga sesuai dengan teori konstruktivis Piaget yang menyatakan bahwa belajar pada dasarnya merupakan proses rekonstruksi pengetahuan yang sudah dimiliki pembelajar. Dari buku Indrawati tahun 2008, membuat kaitan antara yang akan dipelajari dengan pengetahuan dan pemahaman pengalaman belajar sebelumnya diberikan pada saat pembukaan atau pembuatan pelajaran yang biasa kita kenal dengan istilah apersepsi. Dalam proses pengaitan tidak selalu dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga biasa berupa contoh atau aplikasi yang akan diberikan kepada siswa. Kegiatan pengaitan seperti ini bisa disebut dengan motivasi dalam kelompok ya, karena anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada yang belajarnya lebih mengerti secara individu, kemudian ada yang lebih mengerti belajar secara kelompok karena mungkin mereka ada yang berpikiran lebih asik kalau belajar secara kelompok. Dari beberapa indikator keterampilan membuka pelajaran di atas, maka untuk menilai kemampuan dapat disiasati dengan mengamati cara yang digunakan guru ataupun calon guru dalam mengintroduksi pelajaran dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Dari mungkin begini, kemampuan membuat kaitan pasti dari kelas bawah ataupun naik dari kelas rendah kemudian mulai ke kelas atas akan terus naik ataupun bertambah pengetahuannya. Jadi di sini adalah cara proses ataupun contoh, karena anak bisa ada yang paham secara individu ataupun kelompok, ketekunan kebersamaan dalam belajar. Siswa terfokus perhatiannya, pokok pembicaraan atau bahasa dapat ditunjukkan kejelasannya, hubungan antara tahap pendahuluan dengan tahap inti. Nah, itu penjelasan mungkin dari saya mengenai tadi. Yang pertama adalah mengenai komponen memberikan acuan atau rambu-rambu, dan yang terakhir adalah komponen membuat kaitan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari. Untuk materi selanjutnya tentang komponen evaluasi. Hal-hal penting yang diukur pada setiap tahapan evaluasi pembelajaran menurut Kirkpatrick dalam Phillips 1981, yaitu yang pertama reaksi atau reaction. Tahap evaluasi yang pertama dimulai dengan mengambil data reaksi peserta didik terhadap program pendidikan. Reaksi dapat diukur dari apa yang dipikirkan oleh peserta didik terhadap pelayanan dan keinginan-keinginan yang belum dapat dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Reaksi yang diberikan peserta didik dapat bersifat negatif dan positif. Reaksi negatif dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki program pendidikan yang diselenggarakan. Reaksi positif sangat mendukung keterlaksanaan program pendidikan karena pembelajaran yang diterima dengan perasaan senang lebih mudah untuk mencapai keberhasilan karena peserta didik termotivasi untuk mengikuti program pembelajaran dan mau berusaha meraih standar keberhasilan yang ditetapkan sampai tuntas. Nah, jadi dari reaksi ada reaksi positif dan ada reaksi negatif. Dan yang kedua, belajar atau learning. Belajar memiliki pengertian yang sangat luas dalam kegiatan pembelajaran. Belajar dari semua perubahan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui adanya perubahan, maka perlu dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah pembelajaran. Aspek yang diukur meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan program pembelajaran. Nah, dan yang ketiga yang perlu dievaluasi adalah perilaku.
Pengukuran perilaku hanya dapat dilakukan apabila peserta didik memiliki reaksi positif terhadap program pembelajaran dan tugas-tugas belajar telah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, evaluator perlu memperhatikan tingkat evaluasi sebelumnya. Evaluasi perilaku menjadi kurang efektif apabila dilakukan kepada peserta didik yang kurang berminat terhadap program pembelajaran dan tidak mampu mengikuti program pembelajaran sampai tuntas. Hasil evaluasi perilaku akan bisa apabila diperoleh dari peserta didik yang tidak mengikuti program sampai tuntas. Yang keempat, evaluasi hasil. Evaluasi hasil dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti program pembelajaran selama satu periode waktu. Dapat selama 1 semester maupun 1 tahun angkatan pembelajaran. Hasil yang dimaksud di sini adalah hasil akhir yang merupakan dampak program pembelajaran bagi peserta didik. Hasil akhir dapat berupa peningkatan prestasi hasil belajar, perbaikan pemahaman konsep, peningkatan pengetahuan dan wawasan, kemampuan pemecahan masalah, serta penalaran. Hasil yang tidak kasat mata seperti peringkat kemandirian belajar, peningkatan motivasi, manajemen waktu belajar lebih efisien, pemberdayaan, efektivitas belajar, dan peningkatan moral. Terima kasih, itu materi dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.